Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama Iriko Pratasik. Sifali Ranjil Nuruntuk. Nama saya Cindy Gagola. Brian Janis Duasing. Dan kami akan membawakan materi mengenai pengantar filsafat. Naturalisme adalah pandangan atau pendekatan filosofis dan epistemologis yang mengemukakan bahwa alam semesta dan semua fenomena yang ada di dalamnya, termasuk perilaku manusia, dapat dijelaskan secara eksklusif oleh hukum-hukum alam dan proses alami, tanpa memerlukan intervensi atau penjelasan dari entitas supernatural atau spiritual. Dalam konteks yang berbeda, naturalisme juga bisa merujuk pada berbagai konsep. Yang pertama, naturalisme dalam sains. Ini adalah dasar bagi metode ilmiah di mana para ilmuwan mencoba untuk menjelaskan fenomena alam dengan cara yang objektif, berdasarkan bukti empiris tanpa merujuk pada faktor-faktor supernatural. Yang kedua, naturalisme etis atau moral. Ini adalah pandangan yang berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika dapat diturunkan atau dijelaskan dengan cara yang sama seperti sains, berdasarkan prinsip-prinsip alami dan sosial, tanpa bergantung pada agama, otoritas, moral. Dan yang ketiga, naturalisme dalam seni dan sastra. Ini merujuk pada penggambaran dunia atau realitas dengan cara yang realistis, tanpa penambahan unsur-unsur supernatural atau mitos dalam karya seni atau sastra. Naturalisme dalam berbagai bentuknya telah menjadi dasar bagi pemikiran ilmiah modern, filosofi, etika, seni, budaya dalam beberapa abad terakhir. Ini bertentangan dengan pandangan-pandangan yang mengandalkan unsur-unsur supernatural atau metafisik dalam menjelaskan dunia atau fenomena-fenomena di dalamnya. Pengertian dualisme adalah konsep atau doktrin yang mengakui atau menyatakan bahwa ada dua jenis entitas, prinsip atau realitas yang mendasari eksistensi atau fenomena dalam suatu konteks. Ini bisa merujuk pada dualisme dan berbagai bidang seperti yang pertama, dualisme ontologis. Keyakinan bahwa ada dua jenis substansi mendasar yang berbeda dalam alam semesta. Misalnya dalam filsafat, dualisme Descartes memisahkan antara pikiran atau mental dan materi atau fisik. Yang kedua, dualisme epistemologis, pemisahan antara dua jenis pengetahuan atau cara memahami dunia, seperti pengetahuan empiris dan pengetahuan rasional dalam filsafat. Yang ketiga, dualisme moral, pembagian antara baik dan jahat atau prinsip moral yang berlawanan dalam konteks etika atau filsafat moral. Yang keempat, dualisme agama, keyakinan dalam beberapa agama bahwa ada dua prinsip atau entitas utama yang saling berlawanan, seperti kebaikan dan kejahatan dalam Zoroastrianisme. Konsep dualisme sering digunakan dalam berbagai bidang untuk menggambarkan pemisahan atau kontras antara dua aspek atau prinsip yang berbeda dalam suatu sistem atau pandangan dunia. Pluralisme adalah konsep filosofis yang mengemukakan bahwa ada lebih dari satu substansi prinsip atau realitas fundamental yang ada di alam semesta. Berbeda dengan monisme yang berpendapat hanya satu substansi dasar dan dualisme yang menyatakan ada dua substansi. Pluralisme menegaskan bahwa ada beragam unsur atau aspek yang memainkan peran penting dalam menjelaskan alam semesta. Pluralisme dapat berlaku dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemikiran agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam agama, pluralisme bisa merujuk pada pandangan bahwa berbagai agama memiliki nilai dan kebenaran yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki nilai dan dapat dihormati. Dalam ilmu pengetahuan, pluralisme ilmiah mengakui bahwa ada berbagai kerangka kerja atau teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dan tidak ada satu teori tunggal yang menguasai semuanya. Dalam filsafat, pluralisme seringkali muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pluralisme ontologis, pluralisme etika, dan lain-lain. Ide dasar dari pluralisme adalah pengakuan bahwa kompleksitas alam semesta tidak dapat direduksi menjadi satu aspek tunggal, melainkan terdiri dari banyak elemen yang beragam.
Spiritualisme adalah pandangan filosofis yang mengemukakan bahwa ada aspek-aspek non-material dan spiritual yang fundamental dalam alam semesta ini, selain dari dunia fisik yang dapat diamati. Dalam spiritualisme, entitas spiritual atau jiwa dianggap nyata dan seringkali dipercaya memiliki peran penting dalam pengalaman manusia dan realitas. Beberapa aspek kunci dari spiritualisme adalah eksistensi jiwa, yang kedua, konektivitas spiritual, yang ketiga, kesadaran dan pengalaman spiritual, yang keempat, metafisika, dan yang kelima, berbagai pendekatan spiritualisme yang bervariasi dalam bentuk dan pandangan. Pandangan spiritualisme berbeda dengan materialisme, yang menekankan bahwa realitas hanya terdiri dari materi fisik. Spiritualisme telah menjadi tema sentral dalam berbagai tradisi agama, filsafat, dan kepercayaan spiritual, dan pemahaman tentang spiritualisme dapat dengan beragam bergantung pada konteks budaya dan filsafatnya. Utilitarisme adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Ini adalah salah satu pendekatan paling terkenal dalam etika normatif dan telah dikembangkan oleh berbagai filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Prinsip-prinsip utama dari utilitarisme adalah yang pertama, prinsip kebahagiaan. Tindakan yang baik adalah tindakan yang meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin. Yang kedua, konsekuensialisme. Utilitarisme adalah bentuk konsekuensialisme yang berarti bahwa penilaian etis terhadap tindakan didasarkan pada hasil atau konsekuensinya. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan maksimal. Tujuan utilitarisme adalah untuk mencapai kesejahteraan atau utilitas yang maksimal, yaitu jumlah kesenangan atau kebahagiaan neto yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks utilitarisme, pengambilan keputusan etis sering melibatkan perhitungan utilitas, yaitu mengevaluasi dampak positif dan negatif dari tindakan yang mungkin terjadi dan memilih tindakan yang diharapkan akan menghasilkan kesenangan neto terbesar. Penting untuk diingat bahwa ada dua bentuk utama dari utilitarisme. Yang pertama, utilitarisme atau tindakan. Ini mengatakan bahwa tindakan individual harus dinilai berdasarkan konsekuensinya. Dalam situasi tertentu, tindakan yang diambil mungkin tidak selalu sesuai dengan aturan atau prinsip tertentu jika hasilnya lebih baik. Yang kedua, utilitarisme rule atau aturan. Ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan aturan atau prinsip yang akan menghasilkan kesenangan maksimal jika diterapkan secara konsisten dalam situasi serupa. Meskipun utilitarisme memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengambilan keputusan etis, teori ini juga telah menjadi subjek kritik dan kontroversi. Beberapa kritik termasuk pertanyaan tentang penilaian utilitas yang subjektif, masalah hak asasi manusia, dan apakah semua nilai moral seharusnya dikuantifikasi dalam hal kebahagiaan. Tetapi utilitarisme telah tetap menjadi salah satu pendekatan utama dalam etika yang banyak dipelajari dan diperdebatkan. Monoisme adalah sebuah konsep filosofis yang mengemukakan bahwa ada hanya satu substansi atau realitas dasar yang ada di alam semesta ini. Dalam konteks berbagai aliran pemikiran filosofis, monoisme bisa merujuk pada berbagai pandangan tentang apa substansi tersebut. Sebagai contoh, monoisme bisa berarti pandangan bahwa hanya ada satu substansi fundamental yang ada, seperti monoisme materialisme yang berpendapat bahwa materi fisik adalah satu-satunya substansi yang ada. Di sisi lain, monoisme juga bisa merujuk pada pandangan bahwa ada substansi spiritual atau mental yang mendasari realitas. Jadi, monoisme adalah konsep filosofis tentang satu kesatuan substansi atau realitas dalam berbagai bentuk interpretasinya. Determinisme adalah konsep filosofis yang menyatakan bahwa semua peristiwa keadaan dalam alam semesta ini ditentukan atau diatur oleh sebab-sebab atau faktor-faktor yang telah ada sebelumnya.
dalam pandangan determinis masa depan yang dapat diprediksi jika semua faktor-faktor yang ada saat ini dan sebelumnya diketahui dengan tepat. Ini berarti bahwa tidak ada kebetulan atau kebebasan mutlak dalam alam semesta ini, karena segala sesuatu telah ditentukan oleh sebab-sebab yang ada. Ada berbagai bentuk determinisme, termasuk 1. Determinisme kausal. Pandangan bahwa setiap peristiwa adalah hasil dari sebab atau meskipun konsep determinisme telah memainkan peran penting dalam pemikiran filosofis dan ilmiah, ada juga argumen dan pandangan yang menentangnya, termasuk pandangan bahwa manusia memiliki kebebasan moral atau kebebasan pilihan dalam mengambil tindakan mereka. Diskusi tentang determinisme sering melibatkan pertanyaan tentang peran kebetulan, prediksi masa depan, dan isu-isu etika. Ada berbagai bentuk determinisme, termasuk 1. Determinisme kausal. Pandangan bahwa setiap peristiwa adalah hasil dari sebuah sebab atau penyebab yang mendahuluinya. Dengan jika kita tahu semua sebab-sebabnya, kita dapat memprediksi peristiwa tersebut. 2. Determinisme fisik. Konsep bahwa semua peristiwa dalam alam semesta diatur oleh hukum fisika dan kimia, tidak dapat dilanggar. Ini mengimplikasikan bahwa segala sesuatu termasuk tindakan manusia dapat dijelaskan oleh hukum alam. 3. Determinisme teologis. Pandangan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh kehendak atau rencana Tuhan. Adalah pandangan filosofis yang mengemukakan bahwa realitas atau eksistensi dasar, terutama terdiri dari materi fisik atau substansi materi. Dalam pandangan materialisme, dunia fisik dan segala yang ada di dalamnya, termasuk pikiran, emosi, dan fenomena mental lainnya, dapat dijelaskan sebagai produk atau hasil dari proses-proses fisik yang terjadi dalam alam semesta. Pendekatan materialistik menekankan pentingnya penjelasan ilmiah dan pengukuran empiris dalam memahami dunia. Filsuf materialis berpendapat bahwa tidak ada elemen non-fisik atau spiritual yang terlibat dalam menjelaskan fenomena alam semesta. Ini berbeda dengan pandangan-pandangan seperti dualisme yang memisahkan antara pikiran fisik dan tubuh fisik. Materialisme memiliki peran penting dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan metode ilmiah modern. Meskipun materialisme memiliki beragam bentuk dan variasi pandangan, dasarnya adalah bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan melalui materi fisik dan proses-proses alam semesta. Adalah pandangan filosofis yang menekankan bahwa pencarian kebahagiaan dan kenikmatan adalah tujuan tertinggi dalam kehidupan. Menurut pandangan ini, individu seharusnya berupaya untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan sebanyak mungkin sambil menghindari rasa sakit dan penderitaan. Ada dua bentuk utama dari hedonisme. Yang pertama, hedonisme egois. Dalam bentuk ini, individu hanya mengambil tindakan yang memberikan kebahagiaan dan kenikmatan kepada diri mereka sendiri tanpa memperhatikan kebahagiaan orang lain. Yang kedua, hedonisme utilitarian. Dalam bentuk ini yang lebih sering ditemui dalam filsafat etika, sebagai kebahagiaan dan kenikmatan dilihat sebagai tujuan yang seharusnya dicapai tidak hanya oleh individu tetapi juga oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pandangan ini menekankan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang maksimal untuk jumlah orang yang paling banyak. Kritik terhadap hedonisme meliputi argumen bahwa pencarian kebahagiaan yang tak terbatas dapat mengarah pada perilaku yang etis, mengabaikan nilai-nilai moral dan kepedulian terhadap orang lain. Itulah materi yang telah kami jelaskan mengenai pengantar filsafat dan
Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.